Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin pembahasan terakhir kita tentang surat Al-Bayyinah ayat yang keempat. InsyaAllah malam ini kita akan mengkaji ayat berikutnya, yaitu ayat yang kelima, yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Para hadirin pendengar dan pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ayat ini salah satu ayat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran, sehingga mungkin kita membutuhkan bukan hanya satu pertemuan untuk mengkaji ayat ini. Bisa jadi 2 pertemuan atau 3 pertemuan, karena kandungannya yang luar biasa. Kenapa kok saya katakan ayat ini sangat istimewa? Karena ayat ini mengandung penjelasan yang komplit tentang ajaran Islam. Jadi kalau ingin tahu konsep ajaran Islam itu seperti apa, bacalah ayat ini. Dari pondasi sampai bangunannya ada semuanya di dalam ayat ini. Makanya kalau kita memahami ayat ini dengan baik, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun akan memahami secara utuh ajaran Islam itu apa. Karena amat disayangkan, tidak sedikit di antara mereka yang KTP-nya Islam, ketika ditanya tentang Islam itu sendiri, kadang-kadang dia kebingungan untuk menjelaskannya. Seperti orang buta yang ditanya tentang gajah, satunya megang ekornya, oh gajah gue kayak ular. Satunya memegang kupingnya, wah gajah gue ambon kayak tampah. Satunya megang kakinya, oh gajah gue kayak gini.
kayak saka. Jadi masing-masing memahami Islam itu dengan sudut pandang yang parsial. Tidak sempurna di dalam memahami. Islam gue apa? Islam ya sholat. Sholat itu bukan Islam. Sholat itu salah satu ibadah di dalam ajaran Islam. Islam gue apa? Islam itu adalah serawung karo tanggane. Bukan. Serawung karo tanggane, berbuat baik kepada tetangga itu bagian dari ajaran Islam. Islam itu apa? Ketika kita memahami ayat yang kelima dari surat Al-Bayyinah ini, insya Allah kita akan memahami Islam dengan komplit dan sempurna, insya Allah. Islam itu punya pondasi. Di atas pondasi ada bangunan. Kalau boleh diumpamakan, Islam itu seperti bangunan. Makanya Nabi SAW mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Berarti Islam itu ibarat sebuah bangunan. Bangunan apapun akan kuat kalau punya pondasi. Pondasi tok ora cukup kalau tidak ada bangunan di atasnya. Pondasi Islam dan bangunannya ada di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Apa pondasinya? Pondasinya adalah tauhid. Pondasinya adalah tauhid. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bangunannya adalah ibadah, baik itu yang bersifat hablum minallah maupun yang bersifat hablum minan nas. Hablum minallah biasanya diistilahkan hubungan apa? Ke atas apa? Vertikal ya. Hubungan vertikal. Nek sesama manusia hubungan apa? Horizontal. Itu cuma beda cara mengungkapkan. Sebenarnya intinya sama. Hablum minallah sama hablum minan nas. Vertikal sama horizontal. Pondasinya apa tadi? Tauhid. Bangunannya ada ibadah yang sifatnya hablum minallah, hubungannya langsung kepada Allah. Dan ada ibadah yang kaitannya dengan hablum minan nas, hubungannya dengan sesama manusia. Pondasi dan bangunan tadi itu semuanya ada di dalam surat Al-Bayyinah. Ayat yang keberapa tadi? Yang kelima. Pondasinya di mana? Di dalam firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Titik. Itu pondasinya di situ. Artinya wa ma umiru, mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid? Mukhlishina lahuddina hunafa. Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Itu pondasinya Islam. Pondasinya Islam adalah tauhid. Artinya mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bangunannya Ustaz, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Yuqimus salah, menegakkan salat. Ini mewakili ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah. Wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata. Apa yu'tunaz zakat? Mengeluarkan zakat. Ini yang kaitannya dengan hablum minanas. Rampung Islam gue. Islam itu pondasinya tauhid,
Bangunannya ibadah, entah itu ibadah yang kaitannya dengan Allah langsung atau yang kaitannya dengan para manusia. Itulah Islam. Sayangnya tidak sedikit di antara kaum muslimin ada yang perhatian ukur bangunannya tok apik banget, tapi orang anak pondasi. Ana sing pondasi tok orang anak bangunannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kekurang pahaman tentang konsep Islam itu apa. Ada yang cuma memperhatikan bangunan, tapi orang anak pondasi ini sedela baik ambruk. Cuma sekedar digoyang-goyang, gedek, ambruk. Seperti apa itu Ustaz? Seperti orang yang rajin ke masjid, tapi juga rajin ke dukun. Memejitnya rajin, tapi juga mengdukunnya rajin. Puasa Ramadan ratau ketinggalan, tapi jamas jimat ya ratau ketinggalan. Haji berkali-kali, tapi masih percaya dengan mitos. Apa itu mitos? Jerene lan jerene. Hati-hati loh, nongkana aku lakukan walat loh. Nah, padahal sudah haji berkali-kali. Ini orang-orang yang memperhatikan bangunannya Islam, sholatnya, puasanya. Dan mungkin dia adalah orang yang sangat peduli kepada lingkungannya. Dia sangat dermawan. Orang-orang yang membutuhkan bantuan dari dia akan dia bantu. Tapi sayangnya dia itu nggak punya pondasi, alias tauhidnya keropos. Berarti orang yang seperti ini Islamnya kafah, apa buatan? Buatan. Cuma memperhatikan tembok-temboknya, atap-atapnya, tapi pondasinya enggak diperhatikan. Sebagian yang lain pondasinya kuatnya pol, bangunnya kuatnya gede-gede, diwehi cakarayam dia malah, ben lebih kuat. Tapi cuma berhenti di situ, bangun pondasi, dilepang nanti pondasinya dilepang nanti apik banget, mesinnya gede-gede, akan tetapi nggak bangun-bangun di atasnya. Bangun pun kadang-kadang ya sekedar bangunan saja. Contohnya adalah orang-orang yang katanya memperhatikan tauhid, tapi perilaku kesehariannya hablum minan nasnya jelek. Rutin untuk memperbaiki tauhid, tapi hablum minan nasnya jelek. Kalau orang ketemu sama dia pada nyingkir, wedi. Soale wonge sangare pol. Ketemu karo wong liya ra tau mesem. Gak pernah senyum kalau ketemu sama orang lain. Seakan-akan giginya adalah bagian dari aurat yang harus ditutupi terus. Aurat, tahu aurat ya? Aurat kan kudu ditutupi. Mulane kan untune tutupi terus. Laki-laki tentunya sama laki-laki, perempuan sama perempuan maksudnya. Ini karena apa? Karena kekurang pahaman tentang ajaran Islam itu konsepnya seperti apa. Ini tafsir ringkas surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan ini sudah selesai tafsirnya. Kalau kita mau tafsir apa? Ringkasnya. Tapi kita berusaha sedikit kita jabarkan. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa." Hunafa kita undur besok. Sekarang kita sampai apa? Mukhlisina lahuddin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya ini dengan perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya tauhid.
Kalau kita mengetahui bahwasanya tauhid itu artinya adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, berarti kita harus tahu ikhlas itu apa. Ada yang tahu ikhlas nopo? Bersih. Berarti nek umai bersih ikhlas ya. Apa ikhlas? Pasrah karo sapa? Murni. Apa nih sing murni? Mengharapkan ridha Allah. Ikhlas itu ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Jadi setiap definisi biasanya istilah-istilah itu selalu diawali dengan definisi secara bahasa. Istilah kerennya itu secara apa? Etimologi apa ya? Iya, etimologi. Satunya apa? Kancane etimologi apa? Secara istilah apa? Terminologi ya. Keren guys. Etimologi karo apa? Terminologi. Etimologi itu secara bahasa. Ikhlas secara bahasa artinya adalah bersih dari kotoran. Ini secara bahasa. Kalau ngibadah wis sing resik apa nih? Niate. Aja ngasih niate kotor. Contoh nih. Ada seorang yang setiap tahun selalu berkurban. Setiap tahun selalu berkurban. Orang tahu ketinggalan. Bagus enggak ini? Bagus enggak? Bagus. Pada suatu tahun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kondisi ekonomi keluarga tersebut mandan seret. Kurban kan sekarang Masya Allah ya. Kalau kambing berapa sekarang? Berapa? 1,5, 2,5. Sekolah sing tengah-tengah lah. 2 badannya. Satu kambing badannya 2 juta. Sapi? Sekitar 15 juta. Itu kan duit gak sedikit ya. Duit gak sedikit. Setiap tahun kurban dan sudah dikenal sama masyarakat. Oh Pak Anu mesti kurban. Kok Allah menguji tahun itu kondisi ekonomi sedang ngedrop. Mau kurban atau tidak, mau kurban memaksakan. Karena untuk makan saja sudah sulit. Akhirnya bingung, dilematis seperti makan buah simalakama. Kurban apa ora ya? Ada yang memberi masukan, Pak, Bu. Yang namanya kurban itu kan kalau mampu. Kalau nggak mampu, nggak kurban ya nggak apa-apa. Allah itu tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau nggak mampu ya sudah, nggak usah kurban. Kira-kira jawabannya apa? Izin. Apa kata orang kalau tahun ini kita nggak kurban? Lihat. Garis bawah. Apa kata orang? Kita sudah dikenal kurban setiap tahun. Kalau tahun ini kita nggak kurban, padahal kita juga jadi panitia kurban. Apa kata orang nanti? Berarti selama ini kurban niatnya apa? Apa kata orang? Ini contoh amalan yang tidak bersih. Masih ada apanya? Kotorannya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Beramal bertahun-tahun, ternyata amalan itu masih kotor dan tidak ikhlas. Baru sadar
ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Ada seorang ahli ibadah yang tekun sekali untuk sholat berjamaah. Bagus enggak? Bagus. Enggak pernah ketinggalan yang namanya shaf pertama. Ngarep dewek terus. Ora tahu sing jenengane jadi imam masbuk kowe ora tahu. Jadi imam terus tapi imam apa? Masbuk. Dia selalu di depan, shaf pertama terus, enggak pernah dia itu ketinggalan. Berpuluh-puluh tahun dia seperti itu. Sehingga dia ini menjadi buah bibir jamaah masjid. Kayak Pak Anu, orang tahu telat nek salat, ngarep terus di depan terus gak pernah ketinggalan. Kayak Pak Anu, saben-saben azan terus, selalu azan gak pernah ketinggalan. Allah menakdirkan suatu hari ahli ibadah itu kelainan. Allah menakdirkan kesiangan sehingga dia berangkat tergesa-gesa karena sudah qomat, akhirnya dia dapat shaf kedua. Yang mending shaf kedua. Biasanya shaf pertama. Ketika dia sholat di shaf kedua itu tertekan sekali hatinya. Dia merasa malu sekali. Karena dia merasa mata jamaah masjid itu semuanya tertuju kepada dia. Seakan-akan dia mendengar bisik-bisik, Pak Anu telat, Pak Anu telat. Kemudian dia duduk terpekur, dia memikirkan, subhanallah. Berarti selama ini saya sholat di depan itu sekedar ingin mendengar merdunya pujian orang. Pak Anu selalu berada di shaf yang pertama. Setelah puluhan tahun baru sadar, ternyata amalan saya ini masih kotor. Berarti ikhlas itu apa? Bersih dari kotoran. Itu secara bahasa. Secara istilah apa Ustaz? Secara istilah adalah memurnikan tujuan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Memurnikan tujuan itu niat. Memurnikan niat seluruh ibadah yang kita lakukan hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata-kata hanya berarti cuma satu yang dituju, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada tujuan-tujuan lain di dalam hati untuk selain Allah, berarti ini belum murni. Murni itu bersih, gak ada kotorannya. Itu namanya murni. Dan hanya amalan yang seperti inilah yang berpeluang untuk diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya amalan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang berpeluang untuk diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'anis syirk." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku paling tidak butuh dengan sekutu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, kemudian dia mempersekutukan aku dengan selainku di dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan dan abaikan amalan orang tersebut berikut sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Orang kanggo amalannya. Bahkan pada hari kiamat nanti amalan itu akan dirubah menjadi apa? Menjadi debu yang berterbangan. Bleduk.
berubah menjadi bleduk debu amalannya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 23. Dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami akan datangkan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Yaitu orang-orang yang tidak ikhlas di dalam amalannya. Masuk di dalamnya orang-orang kafir dan yang semisalnya. Kami akan bawakan, akan datangkan amalan-amalan yang mereka lakukan. Faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami rubah amalan-amalan mereka itu menjadi debu yang berterbangan yang tidak ada harganya. Walaupun amalan itu kelihatannya besar. Contohnya ibadah haji. Besar enggak? Besar. Mulane nek arep mangkat sing kantor nganti bertruk-truk nanti dalane pada macet. Puluhan juta. Berapa? 40 sekian juta. Puluhan hari, 40 hari meninggalkan pekerjaan, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, meninggalkan handai tolan, semuanya ditinggal puluhan hari. Ribuan kilometer ditempuh untuk melakukan yang namanya ibadah haji. Kalau ndak ikhlas, pada baik 40 juta tuku bledug. 40 juta dikeluarkan cuma mendapatkan debu saja. Melakukan perjalanan sekian ribu kilometer cuma mencari debu. Puluhan hari dikorbankan pekerjaan, anak, istri dan yang semisalnya hanya untuk mendapatkan debu yang berterbangan yang tidak ada harganya. Ya marah sih Ustaz, ya marah sih. Ya. Mengkhawatirkan. Wah Ustaz, masa sih ada Ustaz yang haji kemudian niatnya enggak ikhlas? Ya mungkin saja ada. Makanya sekarang dikenal ada istilahnya haji politik. Ada istilahnya haji politik. Ada haji bisnis. Nah, ada haji sosial. Ada haji politik, ada haji bisnis, ada haji sosial. Haji politik itu apa Ustaz? Orang mau nyalek. Orang mau nyalek, belum haji. Belum haji. Kalau pasang apa namanya itu? Banner, pasang iklan, baliho. Kalau di depan namanya enggak ada hane. Kurang menteneng. Suaranya kurang sedikit oleh engko. Akhirnya dibela-belain haji dulu. Supaya nanti ketika waktunya datang, maka sudah sah untuk memasang gelar haji. Ini orang hajinya haji nopo? Politik. Ada orang hajinya haji bisnis. Hajinya bisnis. Apa itu? Mau buka restoran, warung makan. Mau buka warung makan. Mau dikasih nama warung makan itu sesuai dengan nama yang punya. Gak usah saya pakai nama jamaah, nama saya saja sudah. Warung makan Pak Abdullah. Pak Abdullah, ketone ora enggak eye catching. Enggak menarik apa? Enggak menarik para pembeli. Ini padane warung makan Pak Haji Abdullah itu ketone lebih apa? Mantap. Akhirnya haji dulu. Baru kemudian buka warung makan, ditambahi warung makan Pak Haji Abdullah. Ini hajinya haji apa? Bisnis.
Ada yang hajinya haji sosial. Apa itu Ustaz haji sosial? Haji supaya setelah berhaji dia disegani sama masyarakat. Supaya kalau orang ketemu sama dia DP-DP, nunduk-nunduk. Supaya dia itu bisa jadi imam masjid. Supaya dia itu kalau ada berdoa-berdoa dia yang mimpin doa. Nek anak kepungan kuwi sing dongani. Kadang-kadang orang tanya boleh donga. Ini haji apa? Sosial. Yakinlah bahwa sebesar apapun ibadah yang dilakukan oleh seseorang, kalau ibadahnya itu tidak murni, peluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan musnah. Dan yakinlah bahwa orang-orang yang beramal tidak ikhlas tidak akan pernah menikmati ibadah yang dia lakukan. Contohnya tadi haji politik, atau haji bisnis tadi. Selama haji itu yang dia pikirkan bagaimana ketika saya sedang berpose berdoa di Arafah itu saya bisa diklik foto. Bagaimana setiap pose saya dalam ibadah diabadikan. Nek nyung lagi keton khusuk di foto ya. Sampai pesan sama temannya satu tenda itu. Jadi aja pas nyung lagi udut, gua keton lagi udut kan. Arafah udut. Pas nyung lagi ndonga keton khusuk, ya nek perlu nek lagi keton nangis, nek perlu tak wae banyu ngene ben keton kaya wong nangis. Foto ya. Jadi hajinya itu hambar. Tidak merasakan kenikmatan dari ibadah yang dia lakukan. Dan biasanya akan berakhir dengan kekecewaan. Karena tujuan duniawi yang dia harapkan tidak tercapai. Misalnya sudah haji, nyalek ternyata nggak jadi. Sentong modalnya kayak banget orang jadi. Kecewa. Ibadahnya tidak merasakan nyaman, tidak merasakan enak, tidak merasakan nikmat. Kemudian akan diakhiri dengan kekecewaan. Kalau boleh diumpamakan. Orang membersihkan ibadah dari kotoran itu seperti orang sedang membersihkan beras. Napeni apa? Beras. Membersihkan beras itu kan untuk mengeluarkan apa? Kotoran. Apa aja kotorannya? Merang, terus kerikil, terus apa? Gabah, apa lagi? Menir, kewan apa? Apalah itu kutu yang hitam-hitam itu. Kalau sudah bersih, ya, berasnya bersih, kemudian kita tanak beras tersebut menjadi nasi, dimakan. Enak enggak? Enak. Nikmat. Itu kalau bersih. Tapi orang ditapeni, dela-dela kletuk. Macam-macam sing kletuk ana kerikil, kletuk gabah, kletuk ana itu tumak tadi itu, kutu tadi. Gak akan nikmat. Ibadah yang ndak ikhlas itu ndak nikmat. Maka kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam itu harus mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah yang kita miliki harus dipersembahkan kepada satu saja, yaitu Allah. Tidak boleh yang lain-lainnya. Tidak boleh kita itu bagi-bagi ibadah. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk selain Allah. Tidak boleh. Itu namanya mendua. Ini mendua yang haram. Ada satu lagi mendua yang boleh. Ini bukan pembahasan kita saat ini. Bu ibu-ibu tersinggung. Sekarang kita lagi bicara tentang praktek mendua yang haram. Apa itu?
berbuat syirik. Sebagian ibadah dipersembahkan kepada Allah, sebagian yang lain untuk selain Allah. Itulah yang namanya syirik, tidak ikhlas dalam ibadah. Ikhlas itu artinya seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya, puasanya, tawakalnya, doanya, kurbannya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sebagian ulama menafsirkan kurbanku. Ya. Nusuki, sebagian ulama menafsirkan apa? Kurbanku. Sebagian ulama mengatakan ibadahku. Berarti ini bersifat lebih umum. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, kurbanku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, penguasa alam semesta ini. Itulah orang yang bertauhid, yang mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang salat dan puasanya untuk Allah, tapi giliran dia berdoa, punya hajat, punya kebutuhan, mintanya kepada para wali yang ada di kuburan, bukan minta kepada Allah. Ziarah kubur sunnah, ziarah kubur sunnah, berpahala besar, tapi mintanya sama siapa? Allah. Ya. Bukan minta sama orang yang ada di kuburan. Orang-orang yang sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, tapi giliran berdoa, minta kebutuhan, mintanya kepada selain Allah, orang yang seperti ini berarti belum ikhlas. Atau orang-orang yang Masya Allah hajinya lillahi ta'ala. Enggak haji apa tadi? Enggak haji politik, enggak haji bisnis, enggak haji sosial. Lillahi ta'ala. Tapi tanggal 1 Syura enggak pernah ketinggalan untuk ikut memberikan sesaji sapi yang begitu besar, sapi pilihan untuk Nyi Roro Kidul. Orang yang seperti ini belum ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ikhlas itu artinya seluruh ibadah hanya untuk Allah. Seluruh ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Penyerahan diri. Mendekatkan. Ada yang lain? Hah? Menjalankan perintah Allah. Ada yang lain? Bagus. Ibadah itu adalah seluruh perkataan dan perbuatan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang dicintai serta diridhoi oleh Allah. Apa ibadah tadi? Coba diulang. Seluruh perkataan atau perbuatan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Seluruh perkataan yang dicintai oleh Allah, contohnya apa? Zikir, terus perkataan, doa, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, ini perkataan. Perbuatan contohnya salat, terus puasa, mengulurkan bantuan zakat kepada orang lain. Yang kelihatan tadi contohnya, yang enggak kelihatan contohnya apa? Niat. Nah, benar gue niat. Niat itu ora keton. Niat itu ora krungu. Niat itu adanya di dalam hati. Ada yang lain?
ikhlas, tawakal, ya, dan seterusnya. Itu adalah ibadah. Dan seluruh ibadah ini hanya boleh dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafanya besok dan seterusnya insya Allah. Ada pertanyaan silakan. Ya. Boleh nggak? Ya. Sering lihat acara di televisi ketika pengajian, di akhir pengajian ada forum tanya jawab, sesi tanya jawab yang akan bertanya memperkenalkan diri, nama saya Haji Anu, nama saya Ibu Hajah Anu. Itu bagaimana? Yang namanya haji itu bukan gelar. Haji itu bukan gelar. Haji itu ibadah. Seandainya haji itu adalah gelar dan perlu dipasang di depan nama, maka yang paling berhak untuk memasang itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak panjenengan nemukan ada orang mengatakan haji Nabi Muhammad SAW? Pernah enggak? Akan menjadi aneh dan ajaib kalau ada orang ngomong seperti itu. Haji Rasulullah SAW bersabda. Atau juga kita enggak pernah ketemu para sahabat dikatakan Haji Abu Bakar, Haji Umar bin Khattab. Belum pernah nemu kita. Kemudian kalau haji itu gelar, haji itu kan rukun Islam yang kelima. Mestinya kalau mau pakai gelar, mulai dari rukun Islam yang pertama. Apa itu? S. Syahadat, tambahin maning S yang kedua, sholat. Kurang marem tambahin maning apa? Puasa, zakat. SSPZ. Mantep kan ke sini. Haji itu bukan gelar. Haji itu bukan gelar. Maka sebaiknya dihindari yang seperti itu. Kalau mau kenalan, kenalan saja. Mau kenalan, kenalan saja. Kalau mau kenalan, tidak apa-apa. Ustaz, saya Fulan bin Fulan dari mana? Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi nggak usah lah pakai gitu-gitu, karena dikhawatirkan nanti akan mengurangi keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, orang sholat berniat supaya sehat, supaya tenang, supaya kaya. Mana yang boleh dan mana yang tidak? Kalau niatnya cuma itu tok, nggak boleh. Orang itu sholat niatnya karena Allah. Karena sholat itu ibadah. Adapun nanti tenang, kaya, sehat, itu nanti akan ngikut sendiri. Akan ngintil sendiri itu. Jadi jangan sampai dibalik tujuan utama sholat supaya kaya. Atau seperti orang yang sekarang zakat atau sodakoh tujuannya supaya melunasi utang. Gak boleh. Ya, sodakoh niatnya lillahi ta'ala, itu akan digampangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf nanti pada Isya untuk sementara tidak ada tanya jawab karena kondisi yang kurang memungkinkan. Kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.